Jawaban dari pertanyaan berikut. Tuliskan dan jelaskan tentang Tanak dan isinya. Dikaitkan dengan narasi besar yang ada dalam Perjanjian Lama, lalu refleksikan penjelasan Anda dengan finalitas Alkitab, kehidupan Anda sebagai mahasiswa di program studi Anda sendiri, dan juga sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, gereja, pekerjaan, masyarakat. Jawabannya yang pertama, tuliskan terlebih dahulu apa itu Tanak dan isinya. Torah, Naviim, Ketuvim. Di dalam bahasa Ibrani ada 22 kitab. Di dalam bahasa terjemahan yaitu bahasa Yunani Koine ada 39 kitab yang disebut sebagai Septuaginta. Torah itu terdiri dari kitab-kitab yang ditulis Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Naviim terbagi atas 3 bagian, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nabi besar, kitab-kitab nabi kecil. Ketuvim terdiri atas kitab-kitab puisi. Di antara kitab-kitab Tanak ini, di dalam keseluruhannya tertulis narasi besar yang ada dalam Perjanjian Lama. Apa saja itu narasi besarnya? Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan restorasi. Penciptaan, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2. Kejatuhan, Kejadian pasal 3 sampai dengan Kejadian pasal 11. Kemudian mulai sejarah penebusan dari Kejadian pasal 12 sampai dengan apa yang dinyatakan Tuhan melalui Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan hadirnya kerajaan Israel sampai dengan kerajaan Israel dibuang, tetap Tuhan menyatakan penebusannya. Lalu di dalam kisah kitab-kitab sejarah ada kisah restorasi. Dengan kata lain, semua kitab yang ada dalam Tanak itu melukiskan secara kronologis dan sistematis mengenai narasi besar Alkitab. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan, maka direfleksikanlah semuanya itu di dalam konteks pertama finalitas Alkitab. Artinya semua kitab 22 menurut orang Ibrani, 39 menurut Septuaginta itu sepenuhnya final, tidak ditambah, tidak lagi dikurang, dan sepenuhnya adalah firman Tuhan. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, seluruhnya dinafaskan oleh Tuhan Allah. Seluruhnya merupakan dasar, sumber, arah untuk pengenalan akan Allah, akan diri, akan alam semesta dan segala isinya. Lalu setelah direfleksikan bahwa memang benar, bahwa memang betul mengenai semua isinya itu menyangkut narasi, termasuk di dalamnya tentunya narasi diri sendiri, bahwa saya diciptakan, saya juga sudah berdosa, dan saya juga mengalami penebusan dan terus menerima restorasi dari Tuhan. Nah, setelah itu dikaitkan lagi dengan program studi, misalnya manajemen atau akuntansi. Apa yang perlu diketahui inti dari manajemen misalnya? Dalam program studi manajemen, yang menjadi intinya adalah bagaimana mengelola segala sumber daya, entah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya yang tersedia maupun yang akan dikelola, itu mendapatkan hasil. Ada proses, ada output, tentunya semuanya itu menjadi bagian proses pembelajaran di dalam manajemen, misalnya seperti itu. Teori apa yang dipakai? Tentunya nantinya akan dipelajari oleh mahasiswa. Nah, bagaimana kaitannya mengelola yang di dalam konteks program studi manajemen itu dikaitkan dengan narasi besar Alkitab. Jadi, bagaimana memulai segala pengelolaan itu creation. Bagaimana pengelolaan itu mengalami kekacauan itu namanya kejatuhan. Bagaimana pemulihan, penebusan dari sebuah manajemen yang kacau, yang rusak, itu namanya penebusan dan restorasi. Nah, setelah dikaitkan dengan program studi, baru kemudian dikaitkan dengan diri sendiri, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya.
bahwa saya juga bagian dari kisah itu, memerlukan penebusan karena saya sudah jatuh, karena saya juga adalah ciptaan Allah. Lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan kehidupan keluarga saya, gereja saya, pekerjaan saya, masyarakat di mana saya ada? Itu ditulis sedemikian rupa. Sehingga apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan ini dapat dijawab dengan utuh dan lengkap. Kiranya penjelasan ini menolong setiap mahasiswa untuk mengerti dan menjawab dengan utuh dan lengkap. Tuhan Yesus memberkati. Jawaban dari pertanyaan yang kedua. Tuliskan dan jelaskan tentang inspiration dan infallibility Alkitab. Selanjutnya uraikan dua kelompok besar dari covenant Tuhan dengan manusia yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Lalu Anda memberikan tanggapan biblika dan akademis atas penjelasan dan uraian tersebut secara sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan penerapannya dalam kehidupan personal di zaman ini. Jawabannya, apa itu inspiration? Inspirasi atau inspiration adalah Tuhan Allah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, menafaskannya melalui firman-Nya secara langsung atau tidak langsung kepada penulis, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para nabi untuk menuliskan setiap huruf, kata, kalimat, kisah demi kisah, kitab demi kitab yang sepenuhnya bersumber dari Allah sendiri. Manusia yang menerima anugerah dan diberikan pewahyuan itu menuliskan dengan dinamis, menerima akomodasi dari Tuhan dengan menggunakan bahasa manusia, keterbatasan manusia, dan segala hal yang berkaitan dengan keberadaan manusia. Sedangkan infallibility Alkitab artinya bahwa seluruh pengajaran, cerita, kisah, ayat demi ayat, pengertian demi pengertian, tidak ada kesalahannya di dalam isi Alkitab. Seluruhnya adalah benar karena Allah pada dirinya yang mewahyukan adalah kebenaran itu sendiri. Nah, setelah itu baru diuraikan dua kelompok besar dari covenant Tuhan. Apa itu? Yang pertama, covenant kerja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, covenant anugerah yang terdiri atas 5 covenant. Covenant kerja sebelum manusia jatuh dalam dosa, di mana covenant antara Tuhan dan Adam. Sedangkan covenant anugerah setelah manusia jatuh dalam dosa, yaitu antara Tuhan dan Nuh dan makhluk ciptaan lainnya dan segala ciptaan lainnya. Yang kedua dari covenant anugerah adalah covenant Tuhan dan Abraham yang dilanjutkan dengan Ishak, Yakub. Covenant ini disebut sebagai covenant umat pilihan. Yang ketiga dari covenant anugerah ialah covenant yang disebut covenant hukum, di mana Tuhan Allah mengadakan covenant dengan Musa dan umat Israel, sehingga umat Israel menjadi umatnya. Ini covenant hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya, manusia dengan alamnya, dalam tatanan yang utuh. Yang keempat adalah covenant Tuhan dan Daud dan keturunannya, bahwa ditegakkanlah kerajaan Allah melalui kerajaan Israel. Yang kelima, covenant baru yang menjadi sebuah rancangan Tuhan dan pembaharuan Tuhan dan restorasi Tuhan melalui para nabi dan orang-orang yang ada di dalam kerajaan Israel atau orang-orang yang disebut kaum remnan yang disampaikan oleh para nabi. Nah, ini adalah covenant anugerah. Jadi ada dua kelompok besar covenant. Covenant kerja dan covenant anugerah. Dan covenant anugerah ada 5 bagian yang utama. Setelah dijelaskan itu, lalu diberikan tanggapan biblikanya. Berarti ada ayat-ayat Alkitabnya. Covenant kerja itu di mana ditulis? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Lalu covenant anugerah setelah manusia jatuh dalam dosa. Di mana ditulis? Covenant Tuhan dan Nuh dan ciptaan lain. Dalam Kejadian pasal 9, di mana ditulis covenant Tuhan dan Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam Kejadian pasal 12, pasal 15, pasal 17, pasal 19 dan seterusnya. Di mana ditulis covenant yang disebut dengan covenant hukum di dalam kitab Keluaran dan kitab Ulangan.
di mana ditulis covenant kerajaan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, di mana ditulis covenant tentang hidup yang baru di dalam satu kitab, di dalam Yeremia atau di dalam kitab Yeskil, misalnya Yeremia pasal 39, pasal 36. Nah, itu biblikalnya. Tanggapannya bagaimana terhadap ayat-ayat itu? Ada kesatuan dan ada keutuhan. Tidak ada satupun covenant yang dihilangkan Tuhan dan tidak ada satu covenant pun yang dibatalkan Tuhan. Semuanya masih berlangsung dulu sampai sekarang. Lalu bagaimana tanggapan akademisnya? Maka digunakan cara berpikir. Kalau begitu, mesti dipikirkan covenant-covenant itu mengapa diberikan Tuhan. Mengapa Tuhan menyampaikan itu? Karena Tuhan mengendaki manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu secara dasar logikanya. Sehingga diberikan covenant. Yang kedua, kenapa covenant itu diperlukan? Karena melalui covenant itu, manusia menikmati dan mengalami hidup yang dibaharui. Dan seterusnya, setelah secara sistematis satu covenant dijelaskan demi satu covenant itu secara utuh, maka diterapkan dalam kehidupan diri sendiri. Saya harusnya dalam covenant-covenant itu bekerja untuk Tuhan. Saya seharusnya memelihara bumi dan segala isinya. Tidak buang sampah sembarangan, menanam pohon dan sebagainya. Saya seharusnya sadar bahwa saya adalah umat perjanjian. Saya harus patuh terhadap hukum Taurat. Dan saya menyadari saya juga adalah warga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan saya menikmati semua janji-janji yang Tuhan sediakan. Nah, itulah jawaban yang perlu untuk dipikirkan oleh setiap mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tanya jawab bagian yang ketiga. Sejak Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan Allah, dapat diketahui ada pola keberdosaan yang dilakukan mereka. Demikian juga ada pola kejahatan yang dilakukan Kain, yang dilakukan manusia pada peristiwa Menara Babel, yang dilakukan bangsa Israel di zaman hakim-hakim, dan yang terakhir di zaman kerajaan Israel. Tuliskan dan jelaskan pola-pola dosa dan kejahatan dari 5 peristiwa historis tersebut. Lalu kaitkan dengan kehidupan Anda sendiri. Jawabannya, kita langsung merujuk kepada apa yang menjadi soalnya. Pola keberdosaan. Adam dan Hawa berdosa karena inisiatifnya sendiri melawan Tuhan, tidak patuh kepada perintah covenant kerja. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa pun tidak mau mengakui keberdosaannya, saling menyalahkan, bahkan menyalahkan siapa pemberi dari keberadaan perempuan menurut Adam. Dan seterusnya sampai akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Nah, ini pola pertama. Pola kedua adalah Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahannya sebagian, tidak betul-betul dipersembahkan dengan utuh. Baik itu sebagian hatinya kah, sebagian korbannya kah. Sementara Habel tidak demikian. Kain akhirnya iri dan merujuk kepada marah, sehingga membunuh Habel adiknya. Karena Tuhan tidak berkenan atas persembahan Kain yang setengah-setengah itu. Jadi polanya adalah ketidaktulusan memberi persembahan kepada Tuhan Allah menyebabkan kebencian kepada orang lain, bukan hanya benci, iri, tapi juga adalah marah membunuh. Jadi bedakan antara iri dan cemburu. Iri adalah suatu keinginan untuk memiliki atau menguasai atau mendapatkan yang dipunya orang lain tanpa usahanya. Itu iri. Kalau cemburu adalah suatu sensitivitas dari sikap untuk mencoba memahami bahwa diri yang punya ini ternyata belum memiliki kapasitas kualitas yang baik seperti orang lain. Lalu dia ingin supaya kualitasnya seperti orang lain. Nah, itu namanya cemburu. Jadi cemburu lebih positif, lebih memiliki sebuah kualitas yang benar dibandingkan dengan iri. Karena iri itu orang lain jadi miliknya, jadi kepunyaannya. Nah, ini perbedaannya sangat penting. Lalu pola yang berikutnya, Menara Babel, apa? Dia ingin meninggikan diri, mencari nama, dan bahkan menyatakan bahwa tidak perlu berserak kemana-mana. Kita di sini saja. Ini pola yang tidak menghargai apa yang diperintahkan Tuhan. Penuhilah bumi dan bersama-sama dengan yang lain. Lalu juga inginnya manusia itu menguasai bumi, bukan pergi ke langit, tapi harusnya menguasai bumi. Dan akhirnya di situ kita tahu bahwa orang-orang yang mendirikan Menara Babel dari keturunan Ham ini, yang dipimpin oleh Raja Nimrod atau orang-orang di tanah Sinear, ini begitu angkuh di hadapan Tuhan. Ini pola yang ketiga. Pola yang keempat adalah orang Israel sudah ada di tanah Kanaan, tapi tidak setia.
menikah dengan orang-orang yang belum percaya, menyembah berhala, melakukan perbuatan yang tidak benar, lalu menyembah berhala, minta tolong setelah dihukum Tuhan, lalu Tuhan kasih pertolongan. Jadi siklus dosa itu ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi manusia jatuh bangun, rusak, dan seterusnya. Ini adalah pola keberdosaan manusia di zaman Israel di kitab Hakim-Hakim. Terakhir di zaman kerajaan Israel, apa polanya? Sudah ada kerajaan, sudah ada nabi, sudah ada imam, sudah ada raja. Tapi orang Israelnya, dari rajanya, bahkan orang-orang yang pentingnya, melakukan tindakan yang jahat. Apa itu? Menduakan Tuhan, sinkritisme. Menyembah Tuhan Allah, tapi juga menyembah dewa, menyembah ilah-ilah asing. Melakukan tindakan yang salah, menikah dengan orang yang tidak percaya. Dan melakukan ketidakadilan dengan sesama, dan segala sesuatu yang jahat lainnya terhadap sesama. Nah, ini 5 pola ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan hidup kita, bagaimana? Apakah kita seperti Adam? Apakah kita seperti Kain? Apakah kita seperti orang-orang yang mendirikan Menara Babel? Apakah kita seperti orang-orang pada zaman hakim-hakim yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik? Apakah kita seperti orang-orang pada zaman kerajaan Israel yang sinkritisme? Nah, itu berpulang pada masing-masing. Dijelaskanlah itu semuanya. Benar nggak saya tidak melakukan seperti Adam, yaitu maunya sendiri mengambil satu keputusan, meniadakan, tidak mau kerja, dan juga melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mau-maunya sendiri, sesuka-sukanya sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu masing-masing memberikan jawaban dan memberikan kesaksian dirinya tentang pola-pola tersebut. Kiranya penjelasan ini bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tanya jawab bagian yang keempat, nomor 4. Kisah bapak-bapak leluhur Israel merupakan awal dari kisah umat Allah di bumi ini. Apakah pembelajaran rohani dan akademis dari kisah Abraham, kisah Ishak, dan kisah Yakub? Bagaimana Anda mengaitkan dan merefleksikan ketiga kisah tersebut dengan diri Anda sendiri ini, saat ini? Mengapa kisah-kisah itu penting untuk pembentukan bangsa Israel, umat Allah, dan kerajaan Israel? Mari kita jawab pertanyaan ini. Pertama, kisah bapak leluhur Israel dari siapa? Dari Abraham. Mulai dari dipanggil dari Ur Kasdim, menuju Haran, menuju tanah Kanaan, Abraham taat terhadap panggilan Tuhan Allah. Walaupun dia tidak tahu kemana dia berangkat dari Ur Kasdim. Yang kedua, Abraham mengalami banyak proses pengujian iman, mulai dari tanah yang didatanginya, tidak langsung dimilikinya, sampai dengan keturunan yang mestinya dia peroleh seperti yang dijanjikan Tuhan, banyaknya seperti pasir di laut atau banyaknya seperti bintang di langit. Nah, dari situ belajar lagi bagaimana Abraham betul-betul mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan kebenarannya itu, tindakannya itu sebagai kebenaran di dalam dirinya Abraham. Dari kisah ini kita mendapatkan banyak pelajaran, baik setia pada panggilan Tuhan, bersedia dievaluasi, diuji, dibentuk, diperlengkapi, sekalipun tidak mendapatkan apa yang sepenuhnya dijanjikan. Karena Abraham tidak bisa menguasai tanah Kanaan. Abraham pun ketika sudah tua, umurnya sudah 99 atau 100 tahun, barulah dia mendapatkan anak perjanjian, yaitu Ishak. Dan itu pun sempat diragukannya. Sempat dia coba tawarkan Lot, sempat dia coba tawarkan pembantunya Eliezer, sempat dia tawarkan anak dari Hagar, Ismail. Semuanya itu ditolak Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan dia adalah Tuhan yang memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan keturunannya berikutnya siapa? Ishak. Kalau Abraham pernah diuji dengan kelaparan, kekeringan, apa yang terjadi? Abraham pergi ke Mesir. Pernah berbohong, pernah menganggap istrinya Sarah itu bukan istrinya, tapi hanya saudaranya saja. Sementara Ishak tidak demikian. Ishak sejak dilahirkan tidak pernah keluar dari tanah Kanaan. Sekalipun susah, sekalipun dalam kondisi apapun, Ishak tidak demikian. Ishak patuh, taat, dan dia setia kepada Tuhan Allah. Dia ingat janji bahwa pernikahannya harus dengan orang yang di seberang sana, sehingga ia menyuruh pembantunya untuk mencari pasangan yang seiman dengannya. Lalu dia menikah dan perjuangan imannya di sana bersama dengan pasangannya. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran Ishak dan Ribka. Dan mereka diuji lagi. Diuji, tetapi sempat pola yang sama.
bagaimana Ishak dan Ribka berhadapan dengan orang yang ada di daerah Kanaan tersebut untuk mengakui ini istrinya atau bukan dan seterusnya. Tapi Ishak tetap setia kepada Tuhan dan punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Apa yang terjadi? Ishak mengasihi Esau, lalu Ribka mengasihi Yakub. Terjadi dua front di dalam satu keluarga. Dan pada akhirnya Ishak memberkati Yakub dan mendapatkanlah Yakub hak kesulungan. Ishak akhirnya menerima Yakub sebagai anak bungsu yang diterima sebagai anak yang menerima hak kesulungan. Lalu bagaimana kisah Yakub? Bagaimana Yakub akhirnya pergi ke Haran. Jadi pergi ke Haran meninggalkan tanah Kanaan. Abraham pergi ke Mesir meninggalkan tanah Kanaan, tapi kembali lagi. Begitu juga Yakub pergi ke Haran. Kenapa? Karena ingin dibunuh oleh Esau. Karena dia nipu ayahnya, juga sebelumnya nipu kakaknya Esau. Nah, apa yang terjadi? Di Haran bertemu dengan pamannya Laban, lalu dia bekerja 20 tahun di sana, lalu membawa 2 istri dan 2 budak. Dan dari sana dia juga diberikan anak-anak yang lahir di sana, dibawa kembali ke tanah Kanaan dan dibesarkan. Lalu pergumulannya bersama dengan Tuhan, perjuangan imannya, kejujurannya, pertobatannya, dan hidupnya dinyatakan di dalam kisah-kisah itu. Dari Yakub lalu ada 12 anak. Dari 12 anak ini kemudian menjadi 70 anggota keluarga. Pada masa kelaparan pergi lagi nih Yakub dan anak-anaknya 70 keturunannya itu ke Mesir. Mendahuluinya siapa? Yusuf. Lalu Yakub dan anak-anaknya dipanggil oleh Yusuf ke Mesir. Hiduplah di sana di Mesir selama 430 tahun. Lalu di sana menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa yang besar di sana di negeri Mesir, di tanah Goshen di sana. Tetapi Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, lalu dia dibawalah bangsa ini ke tanah Kanaan lagi oleh Musa. Tapi sebelum dibawa ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Tuhan memanggil Musa dan di hadapan orang Israel menyatakan, mulai hari ini setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel menjadi umat Allah. Lalu umat Allah diberikan hukum Taurat, dalam perjalanan diajarkan oleh Musa selama 40 tahun, lalu di tanah Kanaan diterapkan dan menjadi sebuah umat Tuhan Allah yang menerapkan hukum Taurat dengan baik dan benar. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh umat Allah? Mereka nggak sabaran, lalu akhirnya mereka memilih Saul menjadi raja, terbentuklah kerajaan Israel pertama kali, yang rajanya bukan raja yang tak seharusnya, tapi raja hasil demokrasi, yaitu usulan dari rakyat, namanya Saul menjadi raja pertama. Tapi Saul tidak taat kepada Tuhan, Saul tidak memperhatikan rakyat, Tuhan menjatuhkan Saul dan menghukum Saul, lalu mengangkat Daud menjadi raja. Dan mulai saat itu berdirilah kerajaan Israel dengan sistem teokrasi, dan itulah pengaturannya. Jadi mengapa kisah ini penting? Ya karena kisah ini ingin menunjukkan Tuhan Allah yang berjanji kepada Abraham adalah Tuhan Allah yang setia menepati janjinya, dan keturunannya diberkati dan menjadi saluran berkat bagi segala bangsa. Itu jawaban yang keempat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap mahasiswa untuk memperhatikannya. Amin. Sekarang tibalah dengan pertanyaan yang kelima dan jawabannya. Jelaskan apa yang menyebabkan kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian. Dihancurkan oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi dan dibuang oleh kerajaan Babel tahun 586 sebelum Masehi. Bagaimana Tuhan Allah melakukan restorasi atas Israel itu? Tahapan dan prosesnya. Selanjutnya Anda menuliskan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan Anda saat ini. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya pertama, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian. Apa? Yang pertama tentu karena kerajaan Israel yang semula itu dipimpin oleh Raja Salomo yang diberi hikmat dan punya warisan dari Daud untuk menguasai daerah Kanaan, mendapatkan dukungan dari semua suku, 12 suku Israel, dan mendapatkan juga banyak upeti dari raja dan kerajaan yang lain di sekitar Israel. Mereka menikmati segala kelimpahan berkat dan pertolongan Tuhan. Tetapi Salomo seorang raja yang pada masa-masa jayanya justru dia melakukan pernikahan politik dengan 700 istri, 300 gundik, dan akhirnya istri-istrinya mencondongkan dirinya kepada berhala-berhala dari negeri-negeri di mana istri-istrinya berasal. Sehingga terjadi sinkritisme
Satu sisi menyembah Tuhan Allah di bait Allah, tapi satu sisi menyembah berhala-berhala, dewa-dewa, pura-pura, tempat-tempat sesembahan orang-orang yang ada di sekitar Israel itu. Orang-orang dari keturunan atau dari bangsa-bangsa yang bukan Israel yang menyembah berhala, yang menjadi istri daripada Raja Salomo. Terjadi sinkritisme. Itu yang pertama. Yang kedua, Salomo asik dengan kegemilangannya, melupakan keamanan di bagian utara, bahkan kurang adil terhadap bangsa-bangsa yang lain. Terjadi sebuah pergolakan di zamannya Raja Salomo, tapi belum ada perpecahan. Masih ada pergolakan, masih ada perlindungan, tapi sudah mulai ada benih untuk kehancuran, terpecah menjadi dua. Yang ketiga adalah bagaimana Salomo lebih mementingkan sukunya sendiri, suku Yehuda dan juga suku Binyamin di selatan. Nah, ini yang terjadi. Akibatnya apa? Setelah kerajaan ini, Raja Salomo ini meninggal, lalu mulailah Rehabeam dan Jerobeam memisahkan diri dan menjadi utara 10 suku, selatan 2 suku. Terjadilah sebuah perpisahan karena masa di mana zaman kerajaan Israel di bawah pimpinan Raja Salomo tidak melakukan hal yang benar. Nah, setelah terpisah apa yang terjadi? Di 10 suku di utara justru lebih mengikuti lagi apa yang dikerjakan oleh Raja Salomo, menyembah berhala, pernikahan dengan orang yang tidak percaya dengan orang-orang Kanaan, melakukan tindakan kejahatan, penindasan, sistem yang tidak baik, dan seterusnya. Dan terjadi hal-hal yang buruk di dalam kerajaan Israel di bagian utara. Tuhan menyuruh kerajaan Asyur menghancurkan kerajaan Israel bagian utara. Habis porak-poranda, orang-orang Israel itu disingkirkan sebagian diaspora, lalu sebagian daripada orang-orang dari jajahan atau kekuasaan kerajaan Asyur itu dimasukkan ke tanah Kanaan. Jadi menjadi bangsa yang campur aduk di kerajaan Israel utara. Nah, mau diserang nih oleh Sanherib kerajaan Israel bagian selatan, tapi Tuhan tahan dulu. Lalu raja-raja Israel di bagian selatan mulai mengalami pertobatan, diutus nabi-nabi dan mereka mau bertobat, tapi tidak lama kemudian mereka terus mengikuti pola yang sama, yaitu penyembahan berhala, sinkritisme, tidak bertindak adil, rajanya tidak berlaku mensejahterakan rakyat, perkawinan campur dan seterusnya. Akhirnya Tuhan mengutus lagi kerajaan Nebukadnezar, Raja Babel itu menghancurkan Asyur dan menghancurkan Yerusalem dan kota sekitarnya, akhirnya semua porak-poranda. Jadi kalau ditanya, apa penyebabnya? Tidak setia kepada Tuhan, menyembah berhala, kawin campur dengan orang yang tidak percaya, melakukan penindasan terhadap rakyat, tidak berlaku adil, tidak hidup suci, dan seterusnya. Nah, kapan direstorasi? Setelah dibuang 70 tahun, baru Tuhan utus Ezra, bukan seorang nabi, tapi imam. Ezra bukan seorang nabi, tapi imam, untuk membawa bangsa Israel kembali. Ada restorasi. Restorasi pertama adalah bait Allah diperbaharui, dibuat sinagog, kemudian mereka mendirikan kaum imam. Lalu diutus lagi juru minuman raja, namanya Nehemia, untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi restorasi bukan hanya secara fisik, juga ada restorasi iman, juga restorasi peradaban sosial. Karena yang kawin campur diminta menceraikan istrinya dan membawa anak-anaknya keluar dari daerah, tidak boleh balik atau pulang ke Yerusalem. Nah, setelah mendapatkan pengajaran pengertian itu, tahapan-tahapannya, prosesnya, maka dituliskanlah pembelajaran itu untuk kehidupan kita saat ini, kehidupan setiap mahasiswa. Apa yang perlu dapat pelajaran? Yang pertama adalah pelajarannya misalnya di dalam apa yang terjadi. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat, hikmat, dan segala kelimpahan, ingat tetap setia dan takut akan Tuhan. Itu pelajarannya. Bukan seperti Salomo. Yang kedua, jangan sinkritisme. Sebentar percaya kepada Tuhan, sebentar percaya sama uang. Sebentar percaya kepada Tuhan, sebentar ikut lakukan penyembahan kepada berhala. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, jangan melakukan perkawinan campur. Berarti kalau untuk mahasiswa, jangan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Kalau untuk orang yang percaya, jangan selingkuh, jangan melakukan perceraian dan segalanya. Lalu yang keempat, pelajarannya apa? Berlaku adillah untuk semua orang. Berlaku adil berarti apa? Tegakkan kebenaran, nyatakan kehidupan yang suci, berbelas kasihan sama orang. Sehingga itu satu kesatuan. Jangan berlaku adil, tapi tidak hidup suci. Jangan berlaku baik, tapi tidak hidup benar. Jadi semua menjadi satu kesatuan. Itu diterapkan. Nah, itulah jawaban yang kelima. Kiranya setiap mahasiswa diberkati dengan jawaban ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.